modelnya macam-macam tuh. Macam-macam. Iya, ternyata koleksinya banyak benar, Bos. Gue jadi kebayang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Dema Kahaki di acara yang ngobrol bareng dengan Dema Kahaki, Icaknya Podcast. Kali Siap. ini gua bakal ngobrol santai dengan Bro Andi ya. Iya. Bro Andi kalau bisa deket-deket sama mic. Siap. Karena nggak kedengeran. Oke, Jadi oke. apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana, Bang? Kabar Abang? Alhamdulillah sehat. Mantap. Jadi COVID ini gimana tuh? Apa kegiatan lo terhambat atau apa? Ya, alhamdulillah lancar-lancar aja sih, Bang. Lancar aja. Iya, cuman memang ada beberapa efek sih, efeknya. Oke, sekali lagi ini Bro Andi ini kawan gua ya udah cukup lama lah ya. Kegiatannya bermain di dunia handphone ya. Handphone, iya. Handphone ya. Khusus apa mekanik, bisa dibilang mekanik. Iya, teknik sih, Oh, teknisi. teknisi ya. Teknisi. Teknisi. Jadi Tusar, kalau- tusar. Tukang servis. Tukang servis. Tusar ya. Gua Iya, baru iya. tahu tusar rupanya, tukang servis. Jadi kalau ada kawan-kawan yang HP-nya error atau bermasalah bisa deh. Nanti nomor teleponnya bisa gua Iya. gua ketik lah di bawah. Oke, cerita dong, itu usaha lu tuh lu mulai dari kapan? Awalnya itu gua mulai dari kelas 1 SMK ya, SMK semester 2. Itu gua udah mulai kenal dengan handphone, udah mulai servis. Jadi ceritanya gini. Waktu itu tuh gua punya handphone. Handphone jadul tuh. Itu tahun berapa? Gua kelas 1 itu tahun 2007. Udah megang handphone. Udah servis karena Luar biasa berarti. iya, Gua belum pernah megang kayaknya 2000 berapa sih? 2007. 2007 gua belum megang handphone. Iya. Jadi ceritanya tuh gini, Bang. Waktu itu gua punya handphone. Mereknya itu ya si Nokia lah, Nokia Iya, 3310. zaman-zaman Nokia kan, Iya. zaman-zaman Nokia. Nah, itu rusak LCD-nya, pecah waktu itu. Jadi karena gua masih sekolah dan biaya servis waktu itu mahal, gue coba lah servis sendiri dengan cara tanya-tanya sama sepupu gue yang memang dia tukang servis juga. Oh gitu. Tapi di basic di SMK-nya itu servis HP juga. Enggak, gue TKJ, teknik komputer jaringan. Tapi memang berkaitan ya. Berkaitan. Teknik betul. komputer jaringan dengan HP ya hampir sama sebenarnya. Iya. Kan komputer yang dikecilin kalau nggak salah kan jadi HP. Jadi handphone. Ah, Nah dari situlah kawan-kawan kan tahu nih handphone gue rusak. Nah gue dandanin sendiri. Dari situ mereka nanya, lu dandanin di mana? Ganti sendiri. Iya. Nah, yaudah dong, boleh, gue juga mau. Dari situlah gue dalemin tuh. Gue tanya-tanya sama sepupu gue tuh gimana sih cara servis handphone Iya, gitu, megang hardware-nya, Jadi pas lu software-nya. sekolah masih semester apa? Kelas 1 ya? Kelas 1 semester 2. Kelas 1 semester 2 lu udah bisa usaha sendiri dong ya? Udah, waktu itu kan gue ngekos. Emang jauh sekarang tinggal nggak sama orang tua? Enggak, jadi dari SMK itu gue nggak tinggal sama orang tua, tapi gue tinggal sama paman, sama kakak waktu Wah, itu. luar biasa bro, Iya. luar biasa. Ini ya boleh dibilang anak kemarin sore kelas 1 semester 2 udah mikir cari duit. Iya. Nah dari situ mulai tuh kepikiran, Bang. Oh ya gimana kalau gue bisnisin aja nih? Iya, Lumayan kan dari kawan-kawan sekolah juga. Tapi belum terpikir untuk konsepnya counter gitu bukan? Belum ya? Belum, waktu itu masih di dalam kosan aja dengan alat Oh seadanya. jadi dari infonya dari kawan ke kawan, kawan ke Iya. kawan. Dan gue tuh nggak nyangka waktu itu ya makin banyak yang servis. Oh gitu. Iya, jadi dari kawan-kawan sekolah nih ngomong nih ke orang-orang, oh ke si Firman aja murah, kayak gini segala macem. Dan akhirnya dari situ lah gue dalemin, gue pelajarin setiap pulang sekolah, gue bantu sepupu gue itu di counter. Bentar. Lu tadi apa? Dandannya ke Firman. Iya. Nama lu kan gue tanya Andi. Kalau kawan sekolah biasa manggil Firman. Di rumah juga Firman gitu. Ya, jadi kayak Jadi gitu ceritanya ya, berawal dari pengalaman pribadi, HP-nya rusak, lu coba dandan sendiri dengan mungkin karena keterbatasan
kemampuan waktu itu ya. Iya. Jadi lo berpikir untuk ngebenerin sendiri lah. Ngebenerin sendiri. Cari cara-cara. Tapi belum ada YouTube kan waktu itu. Belum, makanya itu gue tanya sama sepupu yang memang dia tukang servis, gimana sih bang caranya ngebongkar LCD, cara nyoldernya gimana? Dari situ gue belajar dan gue dalemin terus. Oh gitu. Karena di situ ada prospek gue lihat. Iya. Jadi sambil buat bayar kosan juga kan. Ah, Nah, dari situ ya alhamdulillah dari mulut ke mulut ya banyak yang mulai datang. dari 2007 ya. 2007. Luar biasa. Sampai sekarang artinya lu udah bangun sendiri itu. Enggak sih, gue masih join untuk Masih join, sementara. ya? Karena kan gue sempat stop tuh di dunia servis. Karena gue kuliah di pariwisata. Bentar. Gua agak mikir bentar. SMK lo Teknik komputer jaringan. teknik komputer jaringan. Betul. Hobinya servis HP. Handphone. Kenapa Ya. kuliah ke pariwisata? Ya karena itu dulu disaranin sama kakak. Kakak itu kawannya punya kampus pariwisata dan dia masukin gua di situ, ya udah oke. Dan Lo nggak berpikir bahwa prospek gua kan lo udah ngerasain duitnya dari servis HP. Kenapa nggak lo dalemin lagi ke IT-nya? ya karena waktu itu orang tua pikir itu kalau nggak kerja kayaknya belum ya kan kalau itu. Ya pemikiran orang tua dulu ya. Iya. Gitu ya. Ya jadi gue kuliah pariwisata dan akhirnya gue sempat kerja dulu di hotel Oh, di Hotel Bandar Lampung. di Jakarta dan terakhir di Bandar Lampung. Berapa lama tuh? 2014 sampai 2018, 4 tahun. Selama itu lo vakum dong, nggak belajar lagi dunia HP, dunia IT. Iya, dari situ vakum dulu karena fokus dengan pekerjaan, karena di dunia perhotelan itu kan wah sibuk banget. Iya betul. Pasti dari situ vakum selama 4 servis, tahun. ya. Iya, vakum selama 4 tahun dan akhirnya gue lanjutin lagi dah itu servis handphone karena gue ngerasa apa ya, bosen gitu kerja. Kok gini-gini aja gitu kan, gue nggak bisa. Karena income-nya lebih besar di perhotelan dong. Kalau income nggak juga bang? Enggak juga ya. Nggak juga. Tapi memang sibuknya luar biasa di situ. Iya, karena mungkin gue juga udah kelelahan juga karena sibuk. Ya udahlah, gue memutuskan diri untuk resign waktu itu di tahun 2018. Tapi kuliah selesai. Kuliah selesai D3 D3 jurusan pariwisata. pariwisata. Nggak berlanjut lagi kemana. Belum. Jadi sekarang dari 2000 berapa tuh? 17 ya? 2014 2014 sudah vakum, nggak ngerjain HP. nggak ngerjain handphone. Kok balik lagi? Ya karena ngerasa passion gue di sini gitu. Oh, Jadi ngerasa, memang kalau udah hobi mungkin ya. iya. Lu hobi kutak-atik segala macam, tapi menghasilkan kan? Iya, jadi kalau kerasanya itu kalau nggak ngoprek kayak ada yang kurang gitu. Iya. Jadi apa aja dia oprek. Ya kenapa nggak hotelnya lu oprek? Waduh. Kerok gitu. Jadi ya semua HP udah lu pelajari. Ya dari tahun 2017 itu ya 2007 ya handphone di masa itu aja yang gue pelajarin sampai sekarang. Oh, yang masih Nokia begitu. Nokia, terus Sony Walkman dulu kan Oh, zaman. tapi pada basicnya kan semua jenis HP apapun mereknya itu sama kan konsepnya. Sebenarnya sama, IC-nya sama, mungkin ya beda tipenya aja lah, beda bentuk. Cuman ya kalau yang lain-lain sama. Sama ya. Iya. Paling firmware-nya aja ya. Firmware-nya ya spesifikasi hardware dan segala macam itu beda. Terus lo mulai lagi ke dunia per-HP-an, belajar lagi dong. Belajar lagi. Belajar lagi. Iya. Sengaja kursus atau otodidak lagi? Gue kursus. Oh, langsung mempelajari kursus ya? Iya, jadi kursus pun gak lama, gue cuma 3 bulan waktu itu kursus di Bandung. Dan sisanya gue langsung ke Kontar, belajar sama orang-orang yang udah kompeten langsung. Iya. Ya. Jadi kita sharing lah ilmunya. Ilmunya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Alhamdulillah. Udah berpindah-pindah berapa kontak? Kalau Konter baru 3 kali lah gue pindah. Oh, Baru 3 kali selama karir gue karena
Selain 3 kali gue ikut sama orang, gue buka sendiri di rumah atau di kosan gitu. Oh begitu, jadi nyambi ya? Nyambi. Oh, boleh-boleh aja ya, sah-sah aja. Sah-sah aja. Emang udah tahu yang punya konter. Iya. Terus masalah per-HP-an itu kan sekarang berkembang terus ya. Iya. Dari Nokia lah kalau Iya, Nokia. Nokia. Nokia sekarang udah Apple segala macam. Ada nggak yang lo pernah servis gagal? Ada. Sering. Sering. Iya. Tuh, apalagi waktu belajar tuh. Sampai gue servisan itu simpel. Tapi gue ganti handphonenya pernah. Resiko. Oh itu resiko. Iya, itu resiko dari kita teknisi. Nah itu. Kalau lo kerja di konter nih, Mm-mm. ada yang mau dandan HP, lo kerjain, gagal. Yang nanti konter apa lo? Yang 50-50 dong. Oh 50. Karena profit sharing juga kan 50-50. Oh gitu. Iya. Terus cara kita nentuin harganya, budgetnya itu sudah termasuk yang konsekuensi gagal. Iya, Sudah termasuk itu. sudah termasuk. Makanya kadang kalau orang servis kan bilang, "Oh, kok servis handphone mahal gitu kan?" Ya sebenarnya nggak mahal. Karena kita banding dengan harga spare partnya, modalnya, Iya. dan resiko yang dikerjain pun lebih tinggi. Iya iya. Gitu. Orang nggak tahu kalau harga itu sudah termasuk resiko kan? Iya, betul. Karena ya kata lu tadi, kalau gagal lu yang nanggung. Iya, selama handphone itu kita yang pegang dan kita yang kerjain, itu tanggung jawab kita full. Iya iya. Iya, jadi ya kalau gagal ya sudah ganti baru. Paling naasnya lu itu berapa lu ganti? Waktu itu iPhone 6 itu harga masih sekitar 6 jutaan juga. iPhone 6 Iya, lu ganti baru. ganti baru. Karena orangnya buru-buru dan dia penting katanya sih mau keluar kota ya. Itu rusak apanya? Awalnya cuman ganti LCD. Ganti LCD. Iya. Lu pegang HP apa waktu itu? Gua waktu itu pegang BlackBerry. No, kita mau beli iPhone buat kita Iya, sendiri ya. buat kita Kita sendiri. mikir. Iya. Sekarang lu mau beli baru buat orang. Beli baru buat orang gitu. Resiko tapi. Iya, resiko karena ya kasusnya waktu itu kayak gini. Dia datang dengan LCD yang sudah rusak. Karena itu tadi ya di komponen handphone kan kecil-kecil. Kadang kan kita juga stres dengan kerjaan kita juga. Nah jadi waktu gue bongkar lah handphone itu, gue ganti LCD-nya salah baut. Iya. Padahal bautnya sama loh, kan? Kecil-kecil. Ih cuman ukurannya beda panjangnya kalau di iPhone itu. Oh. Jadi si baut itu yang panjang gue masukin ke lubang yang bukan tempatnya, ke soket yang bukan tempatnya. Jadi jebol lah itunya. Oh tapi itu pelajaran yang berharga banget kan? Iya, dari situlah. Alhamdulillah sekarang udah tetap ngancurin. Tetap ngasih lebih hati-hati sekarang ngerjainnya. Itu jadi pokoknya kalau kita apapun yang kita kerjain kita tuh harus tanggung jawab dengan apa yang kita kerjain gitu. Selama lo kerja di counter untuk servis HP ada target nggak sehari? Berapa HP yang lo harus kerjain? Kalau di counter itu kan kita nggak berpatokan dengan target ya, karena kan yang datang juga nggak setiap hari rame atau sepi, itu fluktuatif aja sih. Iya. Jadi selama dia sepi lo kerja di rumah dong? Selama itu sepi ya gue cari ini lagi, cari customer. Mau lewat online lah, sekarang kan udah zamannya online. Iya. Gitu. Terus cara ngebedain itu customernya counter atau customernya lo secara pribadi itu gimana caranya ngebedain? Kalau ngebedain customer gue secara pribadi sih ya. Minum dong. Siap. Kan kadang ambigu gitu, orang datang misal datang ke counter, orang bisa HP, notanya nota counter, ada kawan yang ya itu dihitungnya pribadi gitu loh, atau ada yang kawan ya WA atau bro tolong dong servis HP gua, udah antar aja counter, kan kadang orang counternya ngeliat tuh. Iya. Iya bilang aja itu kawan gua gitu. Secara ini servis secara pribadi. Iya. Kan? Jadi profitnya juga pribadi dong. Iya. Oh berarti alat-alatnya semua pribadi dong? Enggak lah, tetap minjem.
Enggak, bercanda. Kita sebagai teknisi juga harus punya alat segala macam. Jadi kalau itu tanggung jawab memang pribadi ya kita tanggung jawab secara pribadi. Kalau lu kerja di counter itu berarti bawa badan doang ya? Bawa badan doang. Tapi kan alat-alat sudah ada. Alat-alat ya disiapin juga di sana, tapi kadang-kadang kan ada beberapa yang kurang, nah disitu yang gue lengkapin. Nyari spare partnya susah nggak sih? Nyari spare part sekarang gampang. Iya, cuman karena COVID ini harganya yang meledak. Iya semua. Iya. Semuanya meledak gara-gara COVID. Apalagi sekarang nyari spare part tuh tinggal order aja. Tapi kan. kalau COVID selama COVID ini customer lu berkurang atau ngaruh nggak sih COVID dengan HP? Ya kayaknya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya tapi berpengaruh. Banget. Contohnya karena orang malas ke counter gitu atau gimana? Iya, pertama itu karena social distancing tadi. Kedua karena harga partnya yang melonjak. Ya. Jadi orang udah kemahalan nih gitu. Ya iya. Berkurang. Bener. Kayak gue punya adalah HP S7 lah ya. S7 pecah 1.000 nih. Iya. Jadi pas gue mau dandan katanya ganti LCD segala macam harganya sekian. Udah jadi handphone baru coy. Iya benar orang gitu mikirnya ke situ. Iya. Daripada gua servis mendingan beli handphone baru. Luar biasa tuh gua. Dulu harganya wah ya nggak usah disebut lah dulu harganya. Sekarang gua down banget. Iya benar. Ya itu tadi tingkat resikonya yang pertama harga part yang tinggi itu yang bikin orang berpikir lagi untuk servis. Jasanya segala macem. Jadi mendingan gue beli handphone baru dong gitu dengan harga sekian. Apalagi kayak Samsung yang high end atau handphone high end lainnya pasti mahal tuh. Bener. Ya, dengan biaya servis segitu dapat lah ya handphone baru. Dapat. Apalagi udah mini yang itu, wah harganya di bawah tapi kualitas kayaknya udah Samsung killer deh. Iya. Apalagi ya brand China ya yang sendiri gitu kan yang sebutnya Mi. Siapa tahu Mi-nya mau endorse. Ya, boleh tuh Mi atau brand-brand handphone lainnya mau endorse boleh banget. Jadi selama sampai sekarang lu berkutit di dunia HP, yang IT ditinggalin? Yang IT enggak. Tetap gue pelajarin karena menurut gue teknologi itu untuk sekarang nggak ada matinya. Dan kita harus mengeksplor terus karena dari situlah ada hubungan nggak IT dengan HP? Ada dong. Ada karena sistem jaringannya, hardwarenya itu. Maksudnya lo pakai IT itu untuk membuka unlock gitu bukan? Iya. Boleh dibilang bypass. Boleh dibilang di bypass ya. Iya, pasti ada karena memang dari segi elektronik itu semuanya kan dari komputer sih yang kerja. Softwarenya, hardware segala macam ya itu nggak bisa dilepasin. Tetap. Iya. Kasus-kasusnya pun ya hampir sama lah kayak di PC atau itu. Sebenarnya sama. Sama ya. Sama. Apalagi keluaran yang sekarang itu udah kayak komputer banget sampai ada yang 1 tera kan handphone ROM-nya 8 GB udah ngelebihin PC gua aja nggak segitu. Cuman memang benar lah. Satu kamera itu fungsinya udah ngambil fungsi kamera, udah ngambil fungsi video, voice note segala macem, chat telepon udah bukan basicnya telepon doang. Iya jadi sekarang ini ya lebih simpel sih orang kan suka yang simpel sekarang jadi digabungin lah jadi satu device itu tersebut itu handphone. Nggak ada matinya kalau ngomongin handphone. Nggak ada. Setiap hari pasti ada model baru. Sampai ya tergantung kita sebenarnya ya. Iya betul. Kebutuhan kita sampai mana, puas atau enggak dengan produk, ya itu. Kalau lo nggak puas ya. Iya. Karena kalau diikutin juga nggak akan ada habisnya. Bener, iya. Habisnya. Tiap bulan pun keluar. Kalau udah keluar seri baru, yang seri lama jatuh harga, iya. Luar biasa. Nggak akan ada habisnya, makanya gue bilang sih prospeknya bagus di dunia teknologi. Karena sudah menjadi kebutuhan pokok sekarang ini kan. Oh iya. HP udah merupakan kebutuhan pokok. Iya. Selain makan ya. Karena ada juga orang udah nggak tahan makan, cuma megang HP kenyang deh. Kenyang. Iya, liatin aja video-video orang makan kenyang sendiri.
Oh, kalau itu dunia HP. Yang dunia IT ada nggak yang momen-momen yang menurut lu punya cerita khusus gitu? Ada. Jadi waktu itu gue dipercaya lah untuk megang satu warnet waktu itu. Sebagai teknisi ya, bukan jadi OP-nya bukan. Bukan ya. Teknisi. OP gitu kan. Itu gue benerin servernya, semua kliennya jebol bos. Koilnya jebol. Kliennya. Oh, kliennya. Jadi kan itu Maksudnya server. kliennya apa itu? Klien itu komputer-komputer yang lain itu kan dikonekin jadi satu ke server. Nah yang gue benerin servernya. Lu jebol yang klien-klien? Iya. Lu yang ngejebol atau? Gue yang rusak. Lu hati-hati lo. Ya tapi dari situ ya skill gue juga meningkat. Benar. Iya. Karena memang ya semua kalau orang yang nonton nih ngerti bahasa yang mau kita bahas ini, sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu butuh orang-orang yang daya pengen tahunya tinggi gitu. Iya. Jadi sistem yang dibangun oleh perusahaan diminta bantu dengan orang-orang yang macam lo bisa cari titik lemahnya di mana. Iya. Karena gini ya, kayak kalau kita ke usaha ngomongin bisnis, itu sekarang ini udah zamannya digital marketing. Iya. Nah itu antusiasnya lebih besar sih dibanding dengan pasaran offline. Bahkan ada beberapa pengusaha yang tutup usaha offline-nya pindah ke online. Oh iya. Jadi karena itu penting, artinya kan safety-nya harus dipikirkan kan. Iya betul. Kita harus punya safety untuk IT-nya. Untuk mengujinya ya itu yang gue bilang, untuk menguji kesafetyannya itu butuh orang-orang yang pengen rasa tahu yang rasa kompeten pengen, lah. Rasa pengen tahunya tuh lebih tinggi gitu loh. Ini sistem aman banget sih katanya. Cobalah, gue kutak-atik. Taunya jebol. Tapi jebol itu mereka malah bersyukur. Iya. Bahwa titik lemahnya ketahuan. Nah, itu untuk ningkatin keamanan. Dan gue dengar juga di Indonesia ini ada beberapa orang yang direkrut dari IT ini ke Google ya. Oh banyak ya? Banyak. Termasuk ada kawan juga dari Jogja. Itu dia bug hunter. Jadi bug hunter itu adalah seseorang yang mencari bug di sebuah sistem. Iya. Crash di sebuah sistem. Di mana? Nah setiap dia temuin itu dia report ke Google. Itu dapat uang. Dan akhirnya nggak usah gitu. Kita misalnya, gue juga baru tahu bahwa kalau kita berpartisipasi dengan kan ada sih yang sering nanya apa sih arti ini, di mana sih toko ini, gue bantu jawab tuh. Iya betul. Gue bantu jawab itu melalui atas nama Google. Kayaknya bisa deh. Bisa. Itu memang bisa karena gue juga udah pernah ngejalanin itu di Google Maps ya terutama. Sampai gue dapat undangan ke Amerika. Waduh. Serius. Tapi gue nggak datang. Undangan doang apa sekalian tiket segala macam? Sekalian tiket. Kalau yang model gitu gue ada kawan di Lampung Timur, nggak gue sebut namanya. Dia modelnya gitu, dia ngajarin gue. Lu kalau ada yang nanya, lu cari pertanyaan di Google, lu bantu jawab deh. Nanti bintang lu udah semakin banyak inputan lu. Iya. Bintang lu semakin tinggi. Bakal dilirik sama Google. Iya betul. Kawan gue udah, dia ke Malaysia tapi. Bukti foto segala macam, ada Google icon ada di rumahnya, dapat souvenir segala macam. Gue pikir itu bullshit kan? Iya enggak. Ternyata bener. Bro. Gitu loh. Ya karena ngalamin sendiri, gue dapat undangan ini bener enggak sih? Dan memang itu real gitu. Ada simpel loh, cuma bantuin Google ngejawab. Tinggal lu pilih kategorinya apa. Lu mau map, lu mau pengetahuan tentang Google-nya sendiri, tentang apa aplikasi apa. Iya waktu itu kan memang gue penasaran nih dengan Maps, dengan Google Maps. Jadi ya gue cobalah bantu tanya jawab di situ, dan gue kasih lokasi-lokasi yang belum ada di Google Map. Dan itu dari rewardnya, dari mulai voucher, souvenir sampai undangan ke Amerika pun ada. Gitu. Padahal kita nggak targetnya bukan itu kan targetnya. Iya. Padahal cuma untuk supporting aja kan. Support Google ya, ngilangin gabut juga sih. Iya, ngilangin gabut. Iya. Daripada yang ek lu tonton. Iya, nah nggak ada faedahnya. Lemes bro faedahnya. Iya jadi
ya di teknologi itu banyak celah untuk menghasilkan uang lah. Bener. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak ngasilin sekarang. Iya. Asal lu pintar baca market. Iya, betul. Terus ya pintar-pintar nanya lah, sering sharing Nah, sama orang. nah. Jadi info-info yang lu nggak tahu pasti ada lah. Iya, gue buktinya itu lah. Di Google rupanya ada AdSense. Padahal cuma membantu-bantu orang jawab. Gue baru tahu itu. Iya. Gue udah sering sih bantu-bantu jawab, tapi ya nggak berpikir bahwa itu ada duitnya. Iya. Bahkan yang gue denger ini, gue nggak tahu sih real atau enggaknya ya. Itu orang yang nonton YouTube pun ada rewardnya. Nonton ada duit. Iya. Harusnya kan kreator nih, Iya. biasanya yang dapat reward. Nah, gue tanya sama kawan gue, kalau lu nonton juga sebenarnya ada loh. Gue baru tahu. Nah, gue juga baru tahu kan. Cuman gue coba riset. Di beberapa web memang ada yang menyebutkan itu. Bahwa nonton YouTube itu nanti suatu saat kita bakal dapat reward. Suatu saat. Karena kan mungkin dilihat dulu ya jam kita nonton itu kan. Oh iya. Pasti. Itu skip iklan juga termasuk kan? Termasuk. Bahkan ada web yang menyediakan untuk kita nonton iklan dan dibayar. Ada. Asli. Karena gue juga ikut. Gue thank you kan. Ya beberapa web. lu kenapa nggak tertarik tuh dari tadi balik lagi ke dunia HP ya? Lu dandan tukang servis kan, lu sekalian dandan, kenapa nggak lu rekam, lu upload ke YouTube? Itu sebenarnya udah gue pikirin sih dan pengen juga tertarik Gak usah sebenarnya. dipikirin doang, berkarya boy. Iya. Tapi ya memang ada beberapa faktor yang menghambat untuk gue jalanin itu ya, terutama karena mungkin padatnya tadi kerjaan dan sebagainya. Terutama belum pede aja sih sebenarnya. Lu kesini juga belum pede sebenarnya. Pantesan lu keringetan ya. Padahal di sini dingin banget, serius. Iya. Tapi bohong. Enggak, memang sekarang ada beberapa teknisi di Lampung pun yang subscribernya sudah mau mencapai 1 juta. Udah lama deh, Bud? Sudah. Oh. Pantes kalau udah lama. Pantes. Dan karena memang mindset gue ya, main di YouTube itu mainan jangka panjang. Iya, betul. Bukan mainan yang gua upload langsung meledak tuh, tak ada. Iya. Gua berpikirnya ini invest gitu. Iya, betul. Investasi jangka panjang di Iya, YouTube. investasi jangka panjang. Jadi ya apa yang gue bisa gue nyanyi ya gue nyanyi. Iya. Kayak gini Ica podcast kan kata orang. Ya nyari-nyari konten lah sebenarnya, nyari konten. Iya, memang itu serius. Ada teknisi di Lampung yang itu tadi gue bilang, dan ternyata dari passion kita ini bisa juga menghasilkan dari cara yang lain gitu. Benar. Ya itu tadi lah ya. Kita balik lagi ke dunia YouTube ya. Kalau misalnya lu dandan HP, lu rekam, sebenarnya tujuannya bukan untuk YouTube. Iya. Bisa jadi untuk pembuktian lu ke klien. Ke klien, betul. Jadi gue benar-benar kerjain lo. Ini part yang gue ganti. Iya. Gue rekam. Dan itu gue rasa penting. Karena ada beberapa klien yang nggak percaya kan. Wah, ini pasti bohong nih, nggak diganti partnya. Padahal kita udah kerja keras. Jadi selama lu kerja, lu rekam, itu tujuannya bukan fokusnya ke YouTube, Bukan. untuk pembuktian. Tapi setelah itu dibuktikan, kan nggak ada manfaat. Lempar aja ke YouTube. Iya, betul. Kan bisa jadi manfaat buat orang. Ini yang gue demen. Iya kan, bisa manfaat buat orang gitu loh. Tapi ya nggak semua ilmu lu turunin di YouTube. Iya dong. Ada rahasia-rahasia ya, ada teknik spesial yang Gue yakin lah kalau konten-konten yang berbau dengan HP itu yakin banyak. Iya. Banyak yang nonton. Iya. Karena mungkin juga ada beberapa orang yang banyak orang sih sebenarnya yang penasaran. Ya kan, gimana sih teknologi, gimana sih cara bongkar gitu. Dari rasa penasaran itulah. Pernah nemuin nggak lo HP yang lu servis isinya 3GP semua? Pernah. Pernah ya? Dan gak sedikit. Modelnya macam-macam tuh. Macam-macam. Iya, ternyata koleksinya banyak benar, Bos. Gue jadi ngebayang. Iya. Itu. Gue yakin tuh HP rusak itu karena lembab itu. Iya sih. Mungkin dia salah ini.
Iya, Iya, tahu lah. karena kebanyakan Karena ya. kebanyakan. Jadi HP-nya lembab. Begini netesnya. Keringatan, ya kan. Sampai ada pernah juga klien yang minta mau beli Mau beli. 3GP Padahal nyari yang tersebut. gratisan banyak loh. Iya, mungkin dia gaptek mungkin ya. Sampai harus nanya. Dia pikir tukang servis handphone itu menyediakan segalanya. Ada ini nggak lo? Ada listnya. Sekian GB berapa? yang modelnya nungging-nungging. Iya. Kalau ada listnya kayak gitu enggak lah. Enggak ya. Paling per video lah tarikin. Tapi ada ya. Ada dan itu banyak banget yang minta. Tapi kayak gitu kadang jebakan juga sih, Bang. Oh, maksud lo jebakan? Waduh, ini agak Sidak. berat nih, agak berat ya. Nah, disitulah kita harus hati-hati gitu. Emang nggak boleh? Nggak boleh dong memperjualbelikan sesuatu yang kayak gitu. Oh gitu. Iya. Tapi komputer lu semuanya aman sekarang kan? Aman. Nggak ada yang begitu kan? Kok sekarang sih, Bang? Dari dulu aman, Bang. Dari dulu aman. Dari dulu aman ya. Yang gua koleksi itu ya software lah. Oh, gitu. Biasa. Tapi Namanya kalau prinsip. software itu legal semua. Ada yang legal, ada yang enggak. Ada yang dari pihak ketiga, kayak gitu. Ya, sama kayak handphone. Ada yang originalnya dan ada yang kopiannya kan. KW-nya ya. KW-nya. Begitu juga di software juga sama. Tapi memang satu merek HP itu belum tentu aplikasinya sama ya. Iya. Apalagi sekarang kan ada yang distributor lah, ada yang macem-macem. Itu gua nggak ngerti tuh istilahnya apaan itu. Iya, itu tadi karena ini dikerjakan oleh pihak ketiga sebenarnya. Itu yang membedakan. Ya pabrikan yang memang benar-benar resmi dibandingin dengan boleh dibilang pihak ketiga ini industri yang lain, industri home industry bisa jadi kayak gitu. Jadi itu membedakan kualitas handphone. Makanya distributor kenapa lebih murah daripada harga itunya ya itu kualitasnya beda walaupun mesinnya sama, hardware-nya sama. Gua berpikirnya malah distributor itu KW bukan ya? Bukan, itu sebenarnya ya third personnya mereka. Tapi asli misalnya iPhone 6 yang iPhone yang distributor internasional kan macam-macam ya. Macam-macam. Ada internasional, ada yang resmi Indonesia, ada yang distributor. Itu tadi. Itu palsu apa handphone asli Apple tapi isinya beda? Enggak, itu asli. Oh semua Asli. semua hardware ininya Hardware-nya asli. semua. Mungkin yang membedakan software dan mereka juga pasti udah dapat izin dari pihak brand tersebut, dari Apple. Oh gitu. Untuk ya berkontribusi juga di usaha mereka. Tapi kan itu artinya merugikan Apple. Enggak dong. Nah ini jadi kalau ngomong merugikan sebenarnya enggak juga. Karena apa? Karena makin banyak orang yang mau copy, makin besar brand mereka. Tapi produk yang mereka jual kan nggak laku. Ya karena ada pihak ketiganya jadi lebih murah dan laku. Dan orang taunya itu iPhone. Iya gitu. bentar. Ya, pihak ketiga itu kan yang bisa jatuhin harga. Iya, Yang betul. bisa bikin dia dengan tipe yang sama harga dia lebih murah. Ya artinya yang orinya nggak laku dong. Kalau dia lebih murah, orang lebih banyak beli yang murah. Sebenarnya nggak murah-murah juga, cuman beda tipis saja harganya. Tapi di situ juga kenapa brand ini memberikan kepercayaan tersebut? Ya karena itu juga untuk ngedobrak logo mereka, brand mereka. Oke, sekarang pengalaman lu secara teknisi ya, yang udah lama berkecimpung di dunia HP. Kalau disuruh milih antara kita bicara Apple lah, ya. Yang Apple kegigit tapi Iya. Iya. milih yang distributor internasional atau ori Indonesia itu lu pilih yang mana? Gue pilih yang ori. Pilih yang ori Indonesia. Enggak, yang ori memang dari internasional. Kenapa? Yang pertama karena gue tukang servis, gue paham itu dan untuk memperbaikinya, misalkan ada kendala di software, dan itu versi global, itu gampang nyarinya. Oh, kalau dia punya software sendiri ya? Iya, dari website resminya dan itu lebih aman.
lebih aman ya. Iya, jarang sekali kena crash ya, kecuali kecerobohan kita. Oh gitu. Iya, jadi lebih aman kayak misalkan handphone yang ya Mimi tadi lah. Heeh. Itu kan ada CNES, versi CNES-nya dan versi globalnya. Dan ada versi pihak ketiganya yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa gitu. Oh. Jadi ya lebih aman lah. Dan terus keamanannya juga lebih Tapi dijamin. secara hardware itu sama. Secara hardware sama. Ya, sebenarnya kalau hardware sama kan resikonya sama toh. Iya, secara resiko di Di hardware. hardware. Tapi di software belum tentu. Gue pikir yang apa namanya distributor itu ada part-partnya yang dikunci sama Apple yang nggak boleh digunakan atau di copy lagi yang tiga apa Iya, tipenya diturunin gitu loh. betul. Jadi itu tadi kelebihan dari satu brand ini yaitu Apple tersebut, keamanannya yang ditawarkan. Kenapa bisa mahal banget sih? Padahal speknya sama sama, yang distributor dan itu dan itu keamanannya lebih dijaga, lebih ketat dia. Misalkan handphone hilang gitu, bisa di tracking ya. bisa di tracking dan bisa ketemu. Dan handphone itu kalau hilang, yang si penemunya ini nggak bisa diapa-apain lagi karena udah terkunci. Maksudnya dikunci aplikasinya langsung dead mati gitu. Enggak, jadi softwarenya, jadi dia nggak bisa dioperasikan lagi. Dia cuma bisa dipegang-pegang doang. Cuman bisa dipegang-pegang doang buat Kalau gaya-gayaan. dijual juga nggak laku kan? Dijual juga nggak Dia laku, nggak hidup. nggak hidup. Dan itu sampai sekarang cuman ya dari pihak Apple yang bisa ngebuka itu. Itu pantesan mahal ya. Mahal. Ada beberapa teknisi juga yang nyanggupin untuk ngebuka itu dengan cara bongkar hardware, ganti MMC-nya, non flashnya segala macam. Tapi harganya ya sama kayak beli Sama iPhone baru. iya. Terus kalau secara kasat mata, lu cara ngebedainnya gimana? Ada. Buat yang nonton kan perlu tips. Ya jadi ada yang kalau dibilang yang kopinya lah ya. Kopi. Itu pasti di fisiknya pun ada beberapa yang membedakan dengan yang asli. Yang asli itu pasti lebih presisi dari mulai ukurannya sampai Saya presisi yang samping-sampingnya ini rapet banget. rapat, rapi. Dan biasanya kalau iPhone KW itu Enggak, kita bicara yang global ya. global. Kalau yang global itu Itu senang juga sih Apple Iya. diomongin terus. pasti ada, iya ada cacatnya. Ada cacat ya. Ada, pasti ada Tapi cacatnya. kalau kita awam gitu kita nggak jeli pasti nggak ketahuan. Nggak ketahuan, makanya kita harus benar-benar jeli. Terutama bisa dilihat dari softwarenya. Oh, kalau buka baru kan nggak bisa. Ya Kalau beli baru maksudnya, kan buka bungkus sudah second. ya iya benar. Jadi kalau misalkan yang lebih spesifik sebenarnya dari softwarenya Ya baru ketahuan itu. baru ketahuan. Karena beda. Kalau dari segi fisik ya itu paling itu tadi nggak persis sama dengan yang ori. Tapi kalau Entah dari itu listnya lebih tebel, entah pasti ya, kebanyakan dia list di layar itu lebih tebel sih. oh dia lebih di layar ya. Iya di layar dan Ya itu kalau kita udah buka bungkus. Iya. Kalau dari kotak-kotak nggak ada ya. dari kotak-kotaknya itu sama sih, sekarang susah juga ngebedain karena udah pintar, kecuali kita memang benar-benar Nah, pegang tapi kan di device-nya. kotak itu kan ada tulisan yang bergaransi. Itu mungkin ya. Iya, memang ada beberapa distributor yang dipercaya memang sebagai tangan kanan dari brand tersebut. Nah, kalau misalkan yang KW itu ya Kalau yang black market itu lain lagi. black market lain lagi, itu berarti kan dia nggak pajak ya. Oh. Jadi handphone ori dia Tapi ori? selundupan. Iya, ori. Tapi itu selundupan. Oke, the last. Gua mau nanya Oke. the last lah. Lu bisa kasih nggak tips buat yang nonton Icanya podcast ini cara pilih HP di luar dari budget ya? Iya. Di luar dari budget ya. Gimana tuh tips-tipsnya? Tipsnya sih yang pertama disesuaikan dulu dengan kebutuhan. Nah, misalkan kita butuhnya untuk sosial media doang dan lain-lainnya, ya disesuaikan aja. Pertama itu. Yang kedua, lebih hati-hati lagi dalam membeli handphone. Jangan beli handphone murah, kita tertarik langsung kita beli. Tapi ada yang mau gue tanya. Gue pernah dengar ada yang refurbish. Refurbish, iya betul. Itu maksudnya apa? Itu rekondisi.
HP lama dijadiin baru. Handphone rusak dibenerin lagi dan dijadiin baru. Handphone rusak. Iya. Malah ada orang kan sekarang yang jual beli IC handphonenya atau boardnya ya, board handphonenya. Nah itu yang mereka manfaatin. Dan itu tapi dibungkus lagi dengan baru ya? Dibungkus lagi. Nah itu hati-hati ya. Nah itu maksud gua gimana biar kawan-kawan kita ini nggak ketipu lah. Yang pertama kalau mau amannya sih beli langsung di dealer resmi. Dan resmi yang pertama. Iya. Dan untuk membedakan itu bisa dilihat dari garansinya. Suatu brand atau perusahaan pasti memberikan garansi yang lumayan panjang untuk ininya ya, servis segala macamnya. Ya. Dan kalau itu enggak panjang berarti itu bisa jadi refurbish. Karena dia cuman menggaransikan sebagai garansi toko aja. Iya benar-benar. Ada ya garansi toko seminggu 3 hari. Iya. Kalau rusak ganti baru. Dan termasuk itu juga yang dari yang abang bilang tadi black market juga seperti itu. Garansinya garansi toko. Tapi kalau dia ori, dia asli barangnya, pasti garansinya lebih dijamin dan lebih panjang gitu. Oke gitu ya. Jadi gitu ya kawan-kawan semua, itu tips dari Bro Andi. Kalau semua dibalikin ke lo deh. Lu butuhnya apa, budget lu berapa, kebutuhan lu untuk HP itu untuk apa aja. Jadi lu bisa mungkin gua tambahin, lu cari review di YouTube juga banyak sebenarnya. Iya, udah banyak. Unboxing dan mungkin nanti juga bisa lihat di YouTube gua lah. Iya benar. Oke lah, sekian dari Ica Podcast pada hari ini. Terima kasih Bro udah datang, udah sharing-sharing ilmu ke kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.